GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di mana waktu kita herping semalam saya mendapatkan ular yang kebetulan ternyata di tubuh si ular tersebut banyak terdapat benjolan teman-teman. Nah, di dalam benjolan tersebut itu apa? Jadi hari ini saya akan membahasnya teman-teman, dan sambil membantu si ular tersebut bebas dari benjolan tersebut teman-teman. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah parasit. Tentunya ketika berbicara masalah parasit, jadi bukan hanya kutu saja, bukan hanya berbentuk yang seperti kutu saja yang menghisap darah di luar saja, namun ternyata ada juga parasit yang bisa terdapat di dalam tubuh ular teman-teman. Salah satunya adalah cacing yang memang berupa benjolan ketika kita temukan di tubuh ular. Nah, lalu untuk masalah cacing tersebut apakah memang berbahaya bagi ular atau tidak? Tentu saja itu sangat berbahaya bagi ular. Terkadang kematian ular ketika di alam secara alami itu adalah salah satu penyebabnya, dengan adanya parasit atau cacing yang menghinggapi tubuh si ular tersebut. Karena mau tidak mau, ketika dibiarkan cacing tersebut pasti akan terus berkembang biak dan terus menggerogoti tubuh si ular tersebut teman-teman. Makanya jangan heran ketika ada ular yang kadang-kadang ketika di alam tiba-tiba mati. Nah, itu juga bisa diakibatkan oleh parasit-parasit yang berada di dalam tubuh si ular tersebut teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini saya juga sudah mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan, sebetulnya ini operasi kecil lah teman-teman terhadap ular. Karena ini juga wajib diketahui, apalagi bagi para pecinta ular, bagi yang suka memelihara ular-ular lokal lah teman-teman. Karena mau tidak mau ini juga wajib kita ketahui. Salah satunya adalah bagaimana cara mengambil atau mengeluarkan parasit atau cacing yang ada di dalam tubuh ular dengan metode dan alat-alat seadanya seperti yang ada di depan kalian ini. Nah, ini adalah kotak P3K-nya sebetulnya. Nah, yang akan kita persiapan itu seperti repanol atau alkohol, terus kapas. Nah, terus yang paling utamanya sih sebetulnya ini teman-teman, jarum. Nah, jadi si jarum ini adalah alat yang nantinya akan mengeluarkan parasit atau cacing tersebut dari tubuh si ular. Karena kita nanti akan membedahnya sedikit saja di bagian tubuh ular. Jadi jangan sampai si tubuh ular tersebut terlalu banyak dibedah atau disayat, karena itu nanti akan membuat si ular kesakitan, terus nanti akan bertambah banyak darah yang keluar teman-teman. Jadi kita hanya perlu jarum seperti ini, namun harus yang steril dulu teman-teman, harus yang bersih dulu, takutnya nanti ke si ular malah jadi infeksi. Oke, dan karena peralatan sudah siap, kita akan mulai untuk proses pembersihan parasit atau operasi kecil terhadap ular yang semalam kita tangkap teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita akan buka ularnya teman-teman. Tuh, ini ularnya. Dan kita harus siap-siap dengan
bau yang akan dikeluarkan oleh si ular ini. Sebetulnya bukan hanya ular ini sih teman-teman, saya tuh punya PR, cuman baru teringat tadi malam. Sebetulnya si rawing juga punya benjolan di bagian tubuhnya, dan itu juga nanti akan saya coba ambil untuk parasitnya, mudah-mudahan saya bisa. Nah, kalau kita lihat secara detail, coba kita ambil dulu. Kamu harus tenang ya, jangan mengeluarkan bau coy. Tuh lihat teman-teman, keren kan? Nih, ini ular yang tadi malam kita tangkap, tapi dia ini karakternya kadang-kadang tuh kan cek aing ge. Ini setelah ini pasti dia akan mengeluarkan bau teman-teman, atau kalau enggak dia berak. Tuh kan. Jadi ular ini memiliki defense karena dia ini tidak berbisa. Dia akan mengeluarkan cairan atau kotoran. Tuh kan, udah kencing. Tuh lihat, ada cairan putih di bagian tangan. Ada. Dan ini adalah cairan yang dimaksud saya. Ini benar-benar bau banget teman-teman. Jadi perlu saya jelaskan juga, ketika kita melihat ular yang tidak berbisa atau yang tidak memiliki bisa, dia juga memiliki kemampuan lain. Salah satunya adalah mengeluarkan bau seperti ini teman-teman. Dan ini lihat, perutnya masih buncit karena baunya anjir. Tuh, kalau kita luruskan, jadi bagian tubuhnya itu tidak rata coy. Apalagi nih bagian sini ada benjolan, kelihatan nggak? Ada benjolan, dan itu adalah parasitnya teman-teman. Jadi ketika kita melihat ada ular yang banyak banget benjolannya, itu bukan ular yang aneh atau bukan ular yang apalagi ular siluman teman-teman, tapi itu melainkan parasit atau cacing yang ada di dalam tubuh ular ini coy. Nah, berbicara masalah cacing ini atau parasit ini, dari mana sih mereka berasal? Bisa saja mereka ini berasal dari parasit yang menempel atau yang berupa kutu. Nah, itu juga bisa diakibatkan dari situ teman-teman, selain dari makanan yang mereka makan. Contohnya ketika dia makan katak atau kodok, nah itu bisa saja ada parasitnya atau ada bakteri dan cacingnya, sehingga ketika dia makan, dia cerna, nah dia nempel di tubuh si ular tersebut teman-teman. Oke, dan ini yang saya pegang, ingat ya, ini bukan ular berbisa. Ini adalah ular jenis air semi akuatik yang coraknya kurang lebih seperti ini coy. Tapi ini bukan triangle keelback sih menurut saya coy. Oke, kita lanjut untuk proses pembedahannya. Kita bersihkan dulu untuk jarum-jarumnya agar lebih steril coy. Nah teman-teman, kita ambil nih di bagian sini nih. Ini nih, ini nih. Lihat. Nah, jadi caranya sebetulnya, karena di sini kan ada rongga-rongga sisik nih teman-teman. Nah, jadi si rongga sisik inilah yang bisa kita buka seperti ini. Nah, nanti setelah kita buka sedikit dengan jarum, otomatis cacing atau parasitnya itu akan keluar teman-teman. Seperti ini, lihat. Nah, lihat. What the hell? Tuh kan? Iya. Nah, ini lihat teman-teman. Ini jangan salah coy. Dia kalau sudah kita buka kayak ini nggak bakalan bergerak. Jadi si bola. Lihat teman-teman. Tuh. Banyaknya. Tuh. Gilanya. Itu jenis cacing pita lain. Iya. Bayangin kalau ini ada di dalam tubuh manusia tapi bisa wise ya. Cuman maksudnya mungkin dia akan ikutnya itu ke dalam proses pencernaan. Mungkin dia akan tinggalnya di kayak di usus, mungkin saja sih. Lihat. What the hell?
Itu. Nah teman-teman lihat, iya, ciut panjang kirot. Oh my goodness, gak putus-putus. Ya teman-teman, what the hell? Lihat teman-teman, holy crap. Nih, jadi ini sebetulnya mengingatkan saya pada video saya 2 tahun yang lalu teman-teman. Jadi pada saat itu sebetulnya ularnya pun kayaknya sama coy, jenis ini. Jadi ular itu saya tangkap dulu dan memang banyak banget parasitnya. Terus saya operasi, itu parasitnya gila, banyak banget teman-teman. Tuh, itu bagian kepalanya lihat merengkol tuh. Nih, tuh dia hidup coy. Tuh, tinggal itu. Lihat teman-teman, cacingnya hidup. Wow, mengerikan banget coy. Ya, ente kerek ninggalinya. Jadi kadang-kadang hal sepele seperti ini pun kita tuh gak tahu coy, bahwa ternyata di dalam tubuh ular pun, sekelas ular pun, dia ini banyak banget hamanya atau penyakitnya. Mulai dari kutu yang di luar yang menyedot darah, terus juga ada parasit atau cacing yang ada di dalam tubuhnya nih tuh. Nggak, jangan heran kalau pelihara hewan atau ular khususnya tiba-tiba koid, karena bisa jadi udah parah banget nih ngegrogotinya si cacing ini. Oke, kita simpan di sini, kita kumpulkan dulu. Nah, ini nih di sini kayaknya ada lagi nih. Jadi ini benjolannya banyak juga nih teman-teman. Wow, lihat coy, kan? Jadi sebetulnya ketika kita melihat benjolan itu hanya cukup sedikit dibuka, gak harus disayat pakai pisau atau silet. Ini cukup coy. Coy, wow. Nah, coba segini coy. Nah, lihat teman-teman tuh. Jadi dia udah keluar lagi. Tuh, kalau ini kayaknya pendek coy. Tuh. Ih. Dan ini nih bagian kepalanya tuh. Tuh, dia gerak coy. Tuh, ini bagian kepalanya nih. Jir, panjang, kita ambil. Tuh, what the hell is that? Wow, ini ngeri sih asli. Jika benar-benar ini aliennya. Wow, tuh. Dan kalau dibiarkan si benjolannya ini ya akan manjang seperti tadi cacing yang pertama teman-teman. Ini kan asalnya pendek, nanti bisa lebih panjang, grogot deh ke tubuh ular. Nah teman-teman, karena ular ini sudah beres saya operasi, dan kita akan bersihkan dengan Repanol bagian yang tadi bekas operasinya coy. Sebetulnya di sini ada beberapa titik lagi sih teman-teman, cuma nanti aja sih, kita istirahatkan dulu, kasihan ularnya tuh. Nah mungkin untuk video hari ini itu saja teman-teman. Jadi yang pada intinya saya ingin memberitahukan bahwa sekelas ular saja ternyata memiliki beberapa penyakit coy, atau memiliki beberapa parasit. Tapi bukan hanya parasit yang berbentuk kutu saja,
melainkan ada parasit atau cacing yang terdapat di dalam tubuh si ular tersebut, yang itu dihasilkan dari makanannya atau bisa juga dari kutu yang menempel di kulitnya teman-teman. Dan ini juga merupakan salah satu pemberitahuan juga buat kalian semuanya. Jadi jangan heran ketika ada ular yang tiba-tiba mati di alamnya, karena memang bisa jadi diakibatkan oleh si parasit tersebut teman-teman. Tuh lihat parasitnya, hasilnya seperti ini. Dia mati langsung coy, kering. Soalnya ini kena sinar matahari langsung, jadi rapuh sih. Tuh lihat teman-teman, ngeri banget coy. Kalau ini masih hidup nih, tuh kepalanya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.